Yang pertama ada laptop merek Lenovo IdeaPad dengan Lenovo IdeaPad 330 AMD A4 9125. AMD A4 yang digunakan pada laptop Lenovo seri ini memiliki kecepatan yang sudah cukup mumpuni untuk memenuhi kebutuhan dasar pengguna laptop. Spesifikasinya juga memadai dari sisi memori maupun kapasitas harddisk yang cukup besar. Selain itu, harganya juga tergolong ramah di kantong. Harganya juga mulai dari 3 jutaan. Dengan ukuran layar 4 inci, daya tahan baterai hingga 6 jam, dengan CPU AMD A4, bobot 2,1 kg, penyimpanan HDD 500 GB, RAM-nya 4 GB. Yang kedua ada Lenovo IdeaPad 320 14 IKBN. Tidak seperti seri pendahulunya, Lenovo IdeaPad 320 tentu memiliki spek yang lebih tinggi dari segi performa. Laptop berlayar 14 inci ini dihuni oleh prosesor Intel Core i5 dengan 7200U NVIDIA GT920MX serta RAM 4 GB yang membuat kinerja laptop ini sangat bertenaga. Beralih ke sektor penyimpanannya, laptop ini menyediakan penyimpanan atau harddisk berkapasitas 1 TB atau 1 TB. Kelebihan lain yang ditawarkan oleh Lenovo IdeaPad 320 ini terletak pada bodinya yang sangat tipis. Harganya itu mulai dari 7 juta dengan ukuran layar 14 inci, daya tahan hingga 5 jam, CPU-nya Intel Core i5 7200U, bobot 2,1, penyimpanan HDD 1 TB, ini udah tera ya, RAM-nya 4 GB. Lenovo Legion Y520 15 IKBN XKID. Lenovo Legion ini memang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan para gamer. Nah, ini rekomen nih buat para cowok yang suka game atau main gamer lah. Karena memang menurut saya sih kalau misalkan pilih laptop itu bisa sesuai dengan kebutuhan kita sendiri, kayak orangnya kayak gimana, orangnya cewek apa cowok, karena cewek itu lebih milih ke warna dibandingkan speknya itu cewek jarang banget loh. Kalau cowok itu lebih ke speknya itu yang tinggi gitu, karena dia tuh suka dengan game. Nah, dimulai dari bagian layar, laptop gaming Lenovo seharga 10 jutaan ini mengusung layar IPS LED berukuran 15, inci dengan resolusi Full HD. Nah, harganya juga sesuai dengan speknya dong, mulai dari 10 juta dia dengan ukuran layarnya 15,6 inci, daya tahan baterai hingga 4 jam, CPU Intel Core i7 dengan penyimpanan HDD 1 TB, RAM 8 GB. Pasti kalau misalnya buat game yang kayak gitu-gitu sih RAM-nya sampai 8. Bisa sampai 8. Kemudian Lenovo Yoga 730 dengan i5. Ya masih i5, Lenovo Yoga 730 ini memiliki bobot yang sangat ringan dengan layar yang bisa dilipat, sehingga memudahkan saat mengoperasikannya sebagai tablet dengan satu tangan saja. Stroke system yang menggunakan versi SSD waktu loading laptop menjadi lebih cepat. Nah, ini laptop ini menurut saya pas untuk para desainer, para pengusaha desainer, kayak bisa dibuat pola-pola kita bikin gaun, baju-baju desainer lah kayak gitu. Harganya juga mulai dari 13.450.000 dengan ukuran layar 13 inci touch screen. Nah, dia juga bisa dilipat, juga bisa di touch screen. Jadi layar sentuh juga dia. Nah, daya tahan baterainya hingga 11,5 jam. Wow. CPU-nya juga Intel Core i5 dengan bobot 1,12 kg dengan penyimpanan SSD 256 GB dengan RAM 8 GB. Kemudian harga dan spesifikasi laptop yang bagaimana yang akan Anda pilih? Ya, kalau saya sih sesuai dengan yang penting sih kita pilih prosesornya dulu, karena prosesor itu paling penting kan. Percuma dong kalau misalnya dari segi fisiknya bagus tapi prosesornya
enggak gitu kan, nantinya itu bakalan lemot lah nanti kalau kita pakai. Terus dari segi speknya juga kita harus pinter-pinter apa ya, pilih speknya. Nah, dan juga dari budgetnya juga ya, pokoknya kita harus apa ya, pilih-pilih, pinter-pinter pilih speknya aja deh. Kalau misalnya mau awet. Terus eh kalau misalnya nih ya, kita itu yang sering edit video maupun kayak 3D gitu, cocoknya pakai i7 i5. Kemudian kalau misalnya kita edit video sambil animasi, sambil ngeran data, lebih cocok pakai i7. Nah, kalau misalnya yang lebih rendah lagi bisa pakai i3. Begitu rekomendasi dari saya. Budgetnya kalau saya ya sesuai budget yang ada ya lah, yang ada yang standar kayak 5 juta ke bawah gitu, enggak 5 juta ke atas. Kita kayak mahasiswa kayak gimana cocok laptopnya, terus karena beda-beda kebutuhan orang itu kan ada. Apalagi zaman sekarang kan zamannya apa ya, daring, segala daring, dari mulai SD, SMP sampai SMA, mahasiswa pun kan sekarang belajarnya daring. Nah, tentunya kebutuhan juga pasti beda-beda. Spek kalau misalnya anak SD ya speknya masih rendah, SMP rendah sih, karena mereka banyak menggunakan cuma classroom, Zoom kayak gitu-gitu. Kalau SMA sih ya sedang. Nah, kalau di mahasiswa apalagi anak-anak IT kayak gitu pasti membutuhkan speknya itu ya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah sih. Begitu menurut saya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.